الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب. Bagaimana hukum suami melarang istri ke majelis ilmu atau orang tua melarang anaknya untuk belajar agama? Para jamaah Bapak Ibu, bagi orang tua itu harusnya senang ya, bangga kalau keluarganya itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk menciptakan keluarga yang betul-betul sakinah mawaddah warahmah, diberkahi oleh Allah, dapat rahmat, pertolongan, ridho dari Allah, itu syaratnya harus apa? Berilmu. Keluarga yang tidak punya ilmu pasti bermasalah. Ya, keluarga yang tidak punya ilmu, dia tidak akan mengenal Allah, maka akan banyak masalah. Orang kalau punya ilmu, insya Allah bisa terselesaikan. Sebab anak-anak muda ini nikah, kok dia nggak pernah belajar ilmu tentang munakah, bab tentang nikah, atau tidak pernah mendengarkan ceramah-ceramah ustaz tentang pernikahan, berantakan, nanti banyak masalah. Nah, disinilah pentingnya ngaji, pentingnya untuk belajar. Tujuannya apa? Untuk membekali dirinya ketika ada persoalan dalam kehidupan. Contoh yang kecil saja rumah tangga, ini bisa diselesaikan bagaimana caranya? Dengan ilmu. Jadi kalau orang tua melarang anaknya belajar agama, apa salahnya? Ya, salahnya di mana? Ketika anak mau ngaji, ketika istri mau ngaji, dilarang, itu apa salah? Yang penting satu, niatnya ikhlas dan memang belajar agama betul, yang dia tidak mengerti ilmunya tentang sholat, wudu, zakat, apa saja kewajiban-kewajibannya. Selama orang tuanya tidak bisa memberikan bekal agama, selama suaminya tidak bisa mengajarkan agama kepada istrinya, silahkan ngaji, biarkan dia ngaji. Kalau bisa, ayo diajak ngaji. Jadi kalau tidak ada alasan yang syar'i ya, melarang, ya ini nanti bahaya Pak. Nanti akan dituntut sama Allah. Makanya saya banyak keluarga ya di masyarakat kita ini, istri tidak sholat, anak tidak sholat, istri tidak menutup aurat, anak tidak menutup aurat, dan masih banyak pelanggaran. Ini yang salah siapa? Yang salah pertama suami. Kalau ada anak yang salah orang tua, nanti dituntut sama Allah. Mana dalilnya? At-Tahrim surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang yang beriman, jagalah dirimu wahai para suami dan keluargamu dari api neraka. Loh, di sini Allah mengingatkan jangan sampai kamu dan keluargamu masuk neraka gara-gara kamu tidak mengerti agama, gara-gara kamu tidak ngaji, gara-gara kamu tidak punya ilmu, sehingga kehidupanmu itu bermasalah, berantakan. Itu jelas Pak. Nah, jadi menuntut ilmu kan wajib, taat kepada suami, taat kepada orang tua wajib, tapi kewajiban itu harus diutamakan yang lebih penting apa? Taat kepada Allah. Nah kalau ngaji misalkan ke aliran yang sesat jelas menyimpang, itu ya nggak boleh, dilarang. Kamu ngaji di mana? Oh ini aliran sesat misalkan menyimpang, harus dilarang. Tapi kan ngajinya jelas, ini Al-Quran, ini sunnahnya, ini ilmunya, ini hadisnya jelas Pak Udin, sampaikan jelas, sumbernya jelas, kok dilarang? Gara-gara apa? Ini bukan madhab kita, ini bukan aliran kita, ini bukan jamaah kita. Ini salah, ini salah lagi. Nah ini masalahnya, gara-gara dilarang ngaji karena beda madhab. Apa tuh madhab itu sih? Pendapat. Oh karena dia tidak Imam Syafi'i, kamu jangan ngaji ke sendiri. Ini taklid Pak, asal dia ini. Persoalan-persoalan yang cabang khilaf itu jadi masalah, jadi permusuhan. Kamu jangan ngaji sama ustadz itu bukan kelompok kita, bukan jamaah kita, ini dosa. Padahal Imam Syafi'i itu ketika dia juga berguru kepada Imam Malik, padahal Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu berbeda pendapat dalam masalah menyentuh wanita.
Syafi'i itu menyentuh wanita itu batal loh ketika wudunya, jelas. Imam Malik tidak. Tapi Imam Syafi'i tetap dia belajar terus sampai menghafalkan kitab Al-Muwatta. Hafal itu di luar tempat lain. Tapi saya sinau Pak dengan Imam Malik. Ada beda pendapat bikin. Maka ini ya sama-sama ulama besar, ulama dewi, ulama bukan belajar sana nggak boleh. Bukan aliran, bukan zaman, bukan kelompok. Sempit ini pikirannya Pak. Contoh, Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i berbeda pendapat masalah kunut. Ayo coba. Jangan sholat nangkon, jangan ngaji dengan ustaz kai. Jangan ngaji dengan ustaz yang tidak pakai kunut. Coba kalau kita kembali kepada sejarah, Imam Syafi'i kunut subuh, Imam Ahmad tidak kunut subuh. Apa terjadi? Imam Ahmad tetap belajar dengan Imam Syafi'i masalah fikih, Imam Syafi'i belajar dengan Imam Ahmad masalah hadis. Oh, bayangkan. Luar biasa Pak saudaranya Pak. Gara-gara beda pendapat, mazhab, ya itu nggak boleh dilarang. Ini yang paling fatal juga ya. Hati-hati Pak, nanti sama Allah dituntut pada hari kiamat kalau melarang mencari ilmu tanpa alasan yang dibenarkan. Itu kecuali kalau orang tua sakit-sakitan ya, lalu perlu diperhatikan ya. Nanti kalau ngaji nanti nggak ada yang ngurusi ya itu nggak masalah. Ya, sapi memang. Itu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا